Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahbaniar, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Siak, Unit Kerja SMA Negeri 2 Siak. Video kali ini memuat modul 1.1, yakni tugas 1.1.A.6 terkait demonstrasi kontekstual dengan fasilitator Ibu Lili Suryati SPD MPDT dan pengajar praktik Ibu Pungut Tina Sari SPD. Berikut saya akan merefleksikan demonstrasi kontekstual, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dengan demikian, pendidik harus berpihak pada murid. Pendidik juga harus menuntun sesuai kodratnya. Dan pendidik harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran. Hal ini agar murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan memiliki budi pekerti yang luhur. Berdasarkan azas pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada muridnya. Ing madya mangun karso. Guru harus dapat membangkitkan semangat atau kemauan dari dalam diri murid untuk terus belajar dan berkreasi. Tut wuri handayani. Guru harus dapat mengarahkan dan memotivasi murid agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memahami tiga asas tersebut, maka guru diharapkan mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, yakni dengan memberikan kemerdekaan belajar pada murid untuk mengembangkan potensinya. Yang kedua, pendidik menuntun murid berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan penjelasan Ki Hajar Dewantara bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani dan murid sebagai biji tumbuhan yang akan disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Jika seorang petani menanam bibit jagung, maka bibit jagung tersebut harus mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pengairan yang baik. Meskipun bibit jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, tetapi dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan. Jika petani menanam jagung, maka petani tidak berharap menghasilkan padi. Begitu juga sebaliknya. Jika petani menanam padi, maka petani tidak berhak untuk mengharapkan hasilnya adalah jagung. Dalam pemeliharaan tanaman jagung dan padi itu berbeda. Jika kita menanam jagung, maka selayaknya memelihara tanaman jagung tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman jagung. Begitu juga sebaliknya. Jika kita menanam padi, maka selayaknya memelihara tanaman padi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman padi tersebut. Analogi tersebut dapat diumpamakan pada murid.
Jika kita menanamkan konsep yang baik kepada murid, maka kita akan menghasilkan murid yang baik. Jika kita menanamkan konsep yang tidak baik kepada murid, maka kita akan menghasilkan murid yang tidak baik. Meskipun murid tersebut adalah murid yang kurang baik, tetapi dapat berubah dan berkembang dengan baik jika mendapatkan perhatian dan tuntunan sesuai karakteristik dan potensinya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan transformasi pendidikan, maka konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara harus diwujudkan. Untuk itu, perlu memperhatikan azas Trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai azas Trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya. Murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Matahari dianalogikan sebagai nilai kemanusiaan. Untuk itu, pendidikan yang diterima murid adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, sehingga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus menghargai perbedaan dan memerdekakan murid karena setiap murid memiliki kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya atau yang dikenal dengan kodrat alam. Guru hanya bertugas menuntun kompetensi murid sesuai kodrat alam dan zamannya dalam pembelajaran. Implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya, di antaranya adalah bimbingan, literasi, dan ekstrakurikuler. Yang berikutnya menumbuh kembangkan karakter dan budi pekerti. Yang berikutnya berinovasi dan kreatif melaksanakan pembelajaran bervariasi, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dalam pembelajaran, guru dapat menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa dengan model pembelajaran tertentu. Misalnya model pembelajaran problem-based learning. Memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan zaman dan menjalin kerjasama untuk memperoleh pengetahuan sosio-kultural di wilayah setempat. Untuk tantangan di lingkungan sekolah, diantaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid untuk mengikuti program yang dibuat oleh sekolah. Berikutnya, belum seluruh pendidik memahami pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Yang ketiga, keterbukaan pendidik terhadap perkembangan zaman atau teknologi belum menyeluruh untuk menuntun anak sesuai kodratnya. Yang terakhir adalah orang tua kurang memahami bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti yang paling utama adalah dari lingkungan keluarga bagi anak mendapatkan tuntunan dan keteladanan. Solusi yang dapat diterapkan yang pertama adalah pendidik harus senantiasa mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi diri. Yang berikutnya, sekolah dapat mengadakan kegiatan parenting untuk menyelaraskan pemikiran dan pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Yang terakhir, seluruh warga sekolah dapat berorientasi dalam mengembangkan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan potensi murid. Demikian paparan saya tentang modul 1.1, yakni demonstrasi kontekstual terkait pendidikan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.